Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya salam sejahtera buat teman-teman, sahabat maupun pemirsa dimanapun Anda kalian semua. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat di daerah Bilangan, Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Daan Mogot. Jadi pemirsa, saat ini di daerah Bilangan, Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Daan Mogot. Di sini ada tempat di mana kulineran UMKM. Jadi pemirsa bisa datang ke tempat ini untuk menikmati aneka makanan atau jajanan apapun yang tersedia di sini, dan nanti kita mulai explore. Ada apa saja sih di tempat ini? Buat teman-teman, baik pun sahabat, pemirsa dimanapun Anda kalian semua berada, jadi ketika masuk di tempat kulineran ini, jadi namanya Borobudur Teras. Di sini kita sudah dihadapkan dengan pos ya, pos keamanan. Jadi di sini juga ada pos keamanannya, dan di sini juga tersedia dengan ada menu ikan bakar. Dan di sini juga ada seperti kulineran sate dan sop kambing. Kedai sate dan soto Mbah Oji. Juga ada es kelapa muda di sini. Di sini juga tersedia ada angkringan. Kedai angkringan dan Si Baru 5. Aneka menu nasi ayam Hainam Surabaya dan nasi krengsengan, nasi campur Surabaya, garang asem ayam, tahu petis, tahu tek, tahu telur, soto ayam. Baik, saya akan terus memberitahu ada apa saja sih ya di teras Borobudur ini. Nah, ini juga ada kedai Bilkis. Tampak depan tadi kita sudah di pos keamanan di teras Borobudur ini. Dan di sini juga tampak sebuah ada tamannya ya. Slow Kopi. Ini cocok sekali buat teman-teman, sahabatku, khususnya para kaum muda yang untuk tongkrongan, apalagi seperti malam minggu. Ya,
buat anak-anak muda, tempat tongkrongan, tempat santai, bahkan juga untuk keluarga Indonesia bisa datang ke Teras Borobudur ini yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Tentunya datang ke tempat ini tersedia lahan parkir yang cukup luas, ada pos keamanan dan tempat ibadah seperti musola. Ini saat pengambilan gambar sayangnya sudah agak malam ya. Mungkin kalau siang ini lebih jelas. Nah, ini taman-taman dan di sana ada gazebo. Nah, ini di sana ada gazebo ini. Dan ini taman dari Teras Borobudur Kulineran UMKM. Tempatnya asik, apalagi buat keluarga yang bisa datang ke sini bersama anak-anaknya, buah hatinya, dan bisa bermain di taman ini. Ini sayangnya sudah agak gelap ya. Mungkin kalau pengambilan gambarnya lebih saat terang, pagi atau siang atau sore, ini mungkin tampak lebih jelas. Ayo kita terus lihat ada apa saja selain yang tadi kita sudah explore di Teras Borobudur ini, tempat kulineran UMKM yang berada di Bilangan, Jakarta Barat, di Jalan Daan Mogot. Di sini juga menjual, ada ayam bakar. Permisi, selamat malam Mbak. Ya, makasih Mbak. Di sini juga menjual aneka minuman, aneka makanan dan minuman. Ya, apa kabar Bu? Ya, ya gimana Bu? Ya. Makanan khas Semarang. Oh ya, apa saja Bu? Nasi goreng babat, soto seger Semarang, tahu campur, Ya. tongseng ayam, sapi, non santan. Mengenai rasa dan harga tentunya. Harga standar, rasa masing-masing orang kan beda lidahnya. Ya. Jadi ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak, tapi kebanyakan yang makan di sini bersih piringnya. Iya. Nggak ada sisa. Saya lihat juga tadi sedikit mengeksplor tempat ini nih, Teras Borobudur namanya, tempat kulineran UMKM. Memang cukup luas juga Bu ya. Iya. Ada di sana tersedia fasilitas parkiran mobilnya yang luas dan ada tempat ibadah. Juga, Pak, cantik, Ya, kan? tamannya. Cuma sayangnya saat saya ngambil gambar ini sudah agak gelap ya. Iya. Kalau malam tamannya itu kalau ada Iya. Lampunya. bukan, kalau ada acara baru dinyalakan. Oh Tapi gitu. kalau siang monggo sih. Oh gitu. Di sana. Oh, ya ya ya. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Titin. Ibu Bu Titin. Bu Titin. Ya. Bu Titin. Ya, oh ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Ya. Pak. Ya, tadi sedikit bincang-bincang, bicara kebetulan dengan pemilik dari kedai warung soto Semarang, Bu Titin. Di sini juga tersedia kalau pemirsa, teman-teman, sahabat maupun keluarga Indonesia yang bisa datang ke tempat kulineran ini. Apalagi anak-anak muda ya, yang buat nongkrong, buat cari tempat santai namun asik, ada di Teras Borobudur yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sekali lagi saya informasikan, Teras Borobudur ini yang berjalan Daan Mogot, kilometer 1 nomor 69 Jakarta Barat. Jadi saya rekomendasikan, tentunya tempat ini asik sekali, khususnya bagi anak-anak muda maupun keluarga bisa datang ke sini untuk menikmati aneka jajanan atau makanan serta minuman di tempat ini. Dan tentunya ada fasilitas tempat lahan parkir yang luas dan tempat ibadah.
Dan tentunya juga ada keamanannya di sini. Atau makanan atau jajanan yang berada di teras Borobudur ini. Nah, jadi teman-teman, baik sahabat pemirsa, jadi kalau tadi kita melihat saat pengambilan gambar atau video yang saya jelaskan sebuah taman, dan ini adalah taman yang juga ada seperti saung atau gazebo ya. Jadi buat teman-teman, sahabat, keluarga Indonesia yang dapat berkunjung ke sini, ini cukup asik, cukup bagus. Ini sebuah taman di teras Borobudur, kulineran UMKM. Pastinya saya sekali lagi rekomendasikan tempat ini, cukup bagus, cukup nyaman, dan tentunya buat pecinta kulineran, keluarga Indonesia, anak-anak muda yang suka nongkrong dan tempat yang nyaman, tentunya di teras Borobudur inilah ada tempat seperti ini. Ini saya sedang mengeksplor di mana sebuah taman di teras kulineran, teras Borobudur, kulineran UMKM yang tepatnya atau beralamat berada di Jalan Daan Mogot, kilometer 1 nomor 69, Jakarta Barat. Tuh. Namun biasanya tempat ini atau taman ini saat malam dinyalakan. Kalau sepertinya ya, saya juga belum begitu paham. Nanti saya tanyakan kembali, insya Allah. Mungkin dinyalakan saat ada momen-momen tertentu. Tadi kalau makanya saat pengambilan gambar, saya sudah sampai di sini dalam keadaan gelap, tidak dinyalakan karena memang tidak ada momen atau acara. Jadi ini saya minta izin untuk bisa dinyalakan sebentar untuk bisa dapat mengambil gambar. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bisa diperkenalkan Ibu dengan siapa? Ya, Assalamualaikum. Nama saya Wanda. Saya tinggal di Jakarta Barat. Ibu selaku apa di sini? Saya Ya. kebetulan saat ini saya lagi berada di kawasan kuliner sentra Borobudur Teras yang berada di Jalan Daan Mogot, kilometer 1 nomor 69, Jelambar, Jakarta Barat. Ini tempat dikhususkan untuk kuliner, terdiri dari beberapa tenan yang isinya ada makanan-makanan kulineran yang bisa terjangkau dan juga bisa dinikmati family
bisa juga teman, keluarga, komunitas dan sebagainya bisa kumpul di sini. Kebetulan tempat luas, mungkin apa yang disajikan bisa berkunjung dan melihat sendiri. Kalau boleh tahu Bu, tempat ini sendiri kapan mulai ada dan mulai artinya para pelaku usaha ini bisa katakanlah berdagang di tempat ini Bu. Kapan itu Bu? Untuk mulai tempat ini, Iya. di lokasi ini yang tenan-tenan berdagang ya, Iya, iya. khususnya para pelaku usaha. Kita mulai run pertama ya, run pertama itu di pertengahan Mei kemarin, bulan puasa. Pas bulan puasa kita sudah punya secara kita sama pemilik ya untuk mengisi kuliner di tempat ini, dan saya bawa teman-teman yang dari para entrepreneur juga, pelaku UMKM juga untuk berdagang di sini. Nah, ini dampak dari pedagang-pedagang yang saat pandemi itu terpuruk dan kembali bangkit lagi, memulai lagi usahanya, mencoba lagi apa yang memang saat ini cocok untuk mereka berusaha dan berdagang. Bagi pengunjungnya sendiri Bu, Nah, gimana kalau di tempat sini? pengunjung maksudnya yang datang ya? Iya, yang datang. Kalau untuk yang kita dari yang Mei tadi saya bilang, proses begitu setelah beberapa bulan berjalan sampai saat ini, kita ada beberapa tenan. Nah, itu mengundang beberapa pengunjung-pengunjung yang memang sudah hadir dan juga sudah kami hadirkan dari pengelola, yaitu banyak pengunjung itu dari komunitas, di paguyuban, terus family lah, keluarga-keluarga yang saya lihat banyak hadir juga di sini membawa keluarganya, terus teman-teman yang mereka punya komunitas, mereka sangat nyaman ya untuk bikin pertemuan di tempat ini, karena ada beberapa yang sudah kami lakukan sejak grand opening di tanggal 8 Agustus 2022. Memang mencanangkan tempat ini sebagai sentra kuliner Borobudur Teras yang semoga akan menjadi pecutan juga bangkitnya usaha kuliner, terutama di Jakarta Barat ya, khususnya akan kita besarkan nama Borobudur Teras ini bagi semua segmen lah, di segmen yang terutama segmen dari kalangan anak muda. Kebetulan di sini ada kopi, ada angkringan yang diminati anak muda yang buat nongkrong malam, itu cukup memadai. Kemudian Bu, kalau saya boleh tahu, mungkin ini juga menjadi pertanyaan ya bagi mereka pelaku usaha yang saat ini mungkin berada di luar, Ya. kemudian saat melihat tayangan video ini, Ya. ada ketertarikan mereka untuk bisa masuk atau bisa artinya bisa melakukan aktivitas berdagang mereka di tempat ini. Mekanismenya itu loh Bu, seperti apa Bu? Oh, gini. Maksudnya sistem yang diberlakukan bagi pedagang di Borobudur Teras ini. Iya. Ya, kalau untuk di kita pengelola yang terutama untuk mengkoordinir ya pedagang-pedagang, jadi kita pakai sistem di sini markup karena sistem yang kita pakai ini sudah benar-benar nantinya kalaupun tempat ini akan lebih bagus lagi atau mungkin lebih ditata lebih rapi lagi, itu sudah menjadi trailer kami di sini. Pedagang itu setiap menunya itu nantinya di markup atau dinaikkan 10.000. Jadi dari kita pengelola meminta hanya 10.000 dari harga, misalkan begini, kita dagang mie ayam dengan harga customnya itu customer ya, kita itu nanti dari pedagangnya itu 15.000, customer itu nanti bisa mungkin dari harganya itu bisa kita naikkan misalkan 20.000 atau 25.000 ya kan, 25.000 berarti kan untuk di sini 10.000, jadi pedagang menerima tetap 15.000. Keterkaitan itu kenapa? Karena di sini tidak ada sewa menyewa, di sini listrik apa air itu bebas. Jadi
ketertarikan pedagang pun di sini yang memang jiwa entrepreneurnya ada dan memang mereka ingin berusaha bagaimana. Jadi di sini pun mereka harus benar-benar tahu trailer yang dipakai nanti untuk kedepannya. Jadi bukan mereka yang berdagang itu menjual rasa, tapi bagaimana nantinya akan menjual tempat karena lokasi ini sudah bagus. Oh ya, ini juga penting Bu. Ya. Hampir saya lupa untuk mempertanyakan. Ketika mereka pelaku usaha yang berada di Teras Borobudur ini, Ya. katakanlah kalau sudah ada satu kios Ya. atau kedai dengan satu paket menu, Ya. ketika ada pelaku usaha yang kemudian Lain, ingin masuk lain dengan menu yang Menu berbeda. ya, Ah. seperti itu Bu ya. Menu berbeda dan memang orientasinya di sini hanya masakan ya. Masakan yang memang olahan UMKM. Jadi jangan kalau bisa makanan instan yang dihadirkan di sini. Jadi kami ingin mengulik pedagang itu begini. Punya inovasi, kreativitas pedagang itu mengolah makanannya sendiri dengan sajian, ramuan atau mungkin resep-resep yang memang diinovasi pedagang itu sendiri atau dengan penambahan apa atau bahan-bahan lainnya. Itu yang kami lihat di sini karena menjadi satu masakan yang memang benar-benar versi kulinernya itu sangat diminati. Meskipun umum tapi sangat diminati, terutama juga jadi bagaimana nanti mendatangkan pengunjung, pembeli ataupun apa mereka bisa disajikan makanan-makanan itu yang memang sudah mereka tahu. Gitu. Cuman ada yang berbeda. Oh mungkin di sini tempatnya enak, nyaman seperti itu. Baik, satu lagi Bu. Ya. Kalau saya melihat taman yang ada di Teras Borobudur Oh, iya. ini Taman cantik dan hidangan. bagus sekali Bu. Taman Iya, hidangan ya. Taman hidangan. Iya, taman Itu hidangan. difungsikan nantinya seperti apa dan bagaimana Bu? Sementara ini memang kita beri nama Taman Hidangan yang memang diperuntukkan memang yang mau bisa sedikit berkunjung, pengunjung atau mungkin apa itu bisa makan di situ ya, di saung-saung kecil yang memang sudah ada di liputannya ya. Nah, itu nanti difungsikan juga kita akan membuka buffet di sini, buffet khusus untuk wedding, lengkap dengan table manner yang bagus, dekorasi yang sudah dilengkapi dengan beberapa ornamen. Itu nanti akan disesuaikan bagi si pengunjung untuk mengorder tempat yang memang berminat untuk mengadakan acara wedding, ulang tahun atau pertemuan-pertemuan atau rapat seperti itu. Terima kasih Bu atas waktu dan Iya, kesempatan. sama-sama. Terima kasih juga. Semoga lebih banyak lagi pengunjung setelah adanya liputan ini di Borobudur Teras. Amin. Salam untuk semua, salam sehat semua. Baik pemirsa, teman-teman, sahabat keluarga Indonesia. Tadi itulah sedikit wawancara saya, pemaparan yang diberikan oleh Ibu Wanda selaku koordinator UMKM di tempat ini. Jadi sekali lagi bagi teman-teman, sahabat, pemirsa keluarga Indonesia, khususnya yang lebih dekat dengan Jakarta Barat, Teras Borobudur ini hadir untuk kalian, untuk kita semua, untuk mencoba jajanan kulineran atau makanan yang ada di sini. Tentunya untuk anak muda bisa nongkrong dengan asik. Teras Borobudur, Jalan Daan Mogot, kilometer 1 nomor 69 Jakarta Barat. Pewarta Tambora melaporkannya untuk Anda. Selamat malam, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.